Punya tagihan pay letter ataupun pinjol yang tidak dibayar ataupun yang nunggak bayarnya, hati-hati, Anda bisa terancam ditolak pinjamannya di bank ataupun di leasing dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel tutorial sederhana. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang resiko gagal bayar di aplikasi pay letter ataupun pinjaman online dan sebagainya. Tapi disclaimer dulu ya, yang akan saya bahas di sini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, jadi bukan cerita dari orang ataupun baca di artikel dan sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru pertama nonton di channel ini, teman-teman bisa scroll ke bawah, klik subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar apa? Agar nanti setiap ada updatean video terbaru di channel ini, teman-teman yang pertama dapat notifikasinya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Dan resiko yang pertama-tama saya alami yaitu saya ditolak di bank. Ya, saya ditolak di bank dan semua pembiayaan yang terdaftar di OJK dalam saat saya mau melakukan pinjaman ataupun pembiayaan kredit dari lembaga tersebut. Nah, tapi ini nggak berpengaruh buat teman-teman yang mau menabung ya. Jadi kalau mau buka tabungan ataupun transaksi itu nggak bakal pengaruh ya. Tapi ini berpengaruhnya saat kita mau melakukan pengajuan pinjaman ataupun pembiayaan kredit dan sebagainya. Dan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi ceritanya begini, awal-awal COVID saya menggunakan 3 aplikasi pay letter ataupun pinjaman online ya. Satu Akulaku, Kredipo, dan Shopee Pay Letter ataupun yang sekarang bisa disebut S-Pay Letter ya, berubah nama ya. Yang dulunya Shopee Pay Letter jadi S-Pay Letter. Dan dari ketiga aplikasi tersebut saya aktif menggunakan dan awal-awalnya saya lancar semua ya, nggak ada yang tindak-tindak ataupun nggak ada yang tertunggak. Dan masalah terjadi saat COVID mulai rame tuh ya, jadi kan semua daerah itu kan di lockdown ya saat itu, jadi kerjaan pun tertunda, bermasalah, dan keuangan pun ya nggak lancar lah jadinya. Alhasil beberapa tagihan saya nggak bisa saya bayar ya. Karena saat itu selain 3 pinjaman online tersebut, saya juga punya tagihan ataupun kecicilan di bank ya. Dan alhasil tiap hari tuh banyak yang telepon tuh ya dari debt collector aplikasi tersebut ya. Pokoknya kalau handphone saya aktif pasti aja ada panggilan suara lah, pesan teks biasa lah ataupun SMS. Tapi itu saya sengaja ya matikan handphone saya agar nggak puyeng ya. Dan singkat cerita, saya nunggak sampai beberapa bulan tuh ya yang 3 aplikasi tersebut, dan setelah 2 bulan lebih saya mulai cicil tuh ya. Saya bayar satu persatu dan akhirnya semua lunas ya. Dan setelah semuanya lunas, saya kira nama saya nggak berpengaruh di OJK ya, karena kan saya udah bayar semua tagihannya. Dan kebetulan saat itu pinjaman di bank saya itu udah hampir selesai ya, tinggal beberapa bulan lagi, dan di situ saya ajukan pinjaman kembali lah ya. Karena sebelumnya juga gitu, tinggal beberapa bulan lagi saya ajukan kembali pinjaman, dan itu langsung di ACC tanpa ribet, dan biasanya proses pun cepat, hanya beberapa hari saja sudah cair lah ya ke rekening saya. Tapi berbeda cerita saat itu ya, jadi pas saya ajukan pinjaman, awalnya pihak bank menerima, tapi pas 1 hari kemudian saya di WA tuh sama pegawai banknya, katanya mohon maaf ini nggak bisa melakukan pinjaman, katanya saya ada nunggak di beberapa aplikasi pinjaman online. Pikir saya kok perasaan udah dibayar semua. Terus saya bilang nggak ada Pak, saya udah bayar semua tagihannya. Dan kata dia, coba jelaskan di Silk OJK yang ini. Dia kirim file PDF Silk OJK, mungkin karena bank tersebut terdaftar di OJK, jadi bank tersebut bisa mengakses data saya di OJK ya. Jadi dia kirim ya lampiran filenya seperti ini. Jadi di Silk OJK yang diberikan sama pihak BRI-nya seperti ini ya. Nanti saya tampilkan di layar. Dan di situ saya lihat status kredit saya di sini yang awalnya lancar ya, seperti ini. Ini lancar kan ya. Kualitas 1 lancar, berubah menjadi seperti ini ya, dalam perhatian khusus 2, nomor 2. Jadi statusnya naik dari 1 ke 2 ya, dan kalau 2 itu artinya dalam perhatian khusus. Dan di sini bisa dilihat ya, nunggaknya sudah berapa hari. Di sini nunggaknya sudah 87 hari ya. Dan ini nilai tagihan saya yang 1, dan ini masih banyak lagi ke bawah ya tagihannya. Dan padahal ini saya sudah semua tagihan ini sudah saya lunasi ya.
Dan setelah saya pelajari bolak-balik, ternyata walaupun sudah dilunasi ini, laporan di OJK ini nggak langsung hilang begitu saja. Jadi ini harus menunggu update berikutnya. Biasanya update-nya per tanggal 12 setiap bulannya. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami hal serupa ataupun berbeda, coba tulis di kolom komentar apakah sama. Jadi biasanya walaupun kita udah bayar lunas di bulan ini, nah nama kita akan pulih kembalinya di bulan berikutnya. Itu pun kalau tagihan teman-teman nggak parah-parah banget ya. Tapi nggak tahu juga kalau tagihannya sudah lebih dari 1 tahun lah ya. Jadi jika tunggakan sudah bertahun-tahun, entah bakal hilang ataupun tidak di OJK-nya ya, walaupun sudah dibayar. Dan di situ saya buktikan ya bahwa dengan hanya menunggak beberapa bulan saja, di sini saya sudah dipersulit mengajukan pinjaman kembali ke bank. Dan walaupun pada akhirnya saya juga diterima juga sama bank, karena saya di situ bisa menunjukkan ya bahwa tagihan saya sudah lunas semua, dan di situ saya perlihatkan sama pegawai banknya bahwa aplikasi pay letternya pun sudah aktif kembali lah ya, dan di situ saya nggak ada tagihan sepeser pun. Nah, jadi buat teman-teman yang mau coba-coba ya pinjam uang di pinjaman online ataupun dan sebagainya, bijaklah lah ya dalam menggunakan aplikasi pay letter, karena jangan sampai karena uang yang nggak seberapa nama baik teman-teman tercoreng di OJK-nya ya. Tapi beda cerita jika aplikasi ataupun pay letter yang teman-teman gunakan itu yang tidak terdaftar di OJK ataupun yang ilegal. Nah, kayaknya kalau itu aman-aman aja ya di OJK. Tapi ya tetap ada resiko yang lain lah ya, banyak lah resiko lainnya. Tapi nggak saya bahas di video ini. Jadi di video ini saya hanya bahas resiko-resiko yang terjadi bila teman-teman gagal bayar di aplikasi yang legal ya. Nah, selain ditolak di bank, masih ada juga ya resiko bisa saja kemudian hari rumah teman-teman ataupun tempat tinggal teman-teman didatangi sama pihak debt collectornya. Udah banyak lah ya di YouTube juga yang debt collector dari pinjaman online datang menagih lah ya dengan kasar gitu ya. Belum lagi ya dari itu teror debt collectornya yang nelpon tiap hari tuh, itu bisa tiap hari berkali-kali nelpon loh ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mentalnya lemah, wah repot aja ya. Jadi saran saya bijaklah dalam menggunakan aplikasi pay letter ya, jangan sampai ya uang yang gak seberapa teman-teman jadi korban puyengnya ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan buat yang mau koreksi ataupun yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. See you next. Bye bye. Dan setelah saya pelajari